Dari pertama ditemukan di hutan, sampai sekarang dibawa ke rumah sakit, Ayu belum sadar. Kita juga masih belum tahu kenapa Ayu bisa di hutan. Dan hal ini yang membuat saya makin curiga bahwa ada orang lain di villa itu saat itu. Dan orang itu pasti pelakunya. Kasus ini sangat menarik ya. Dalam sabar, cintaku akan berakhir bahagia. Aku janji, secepatnya aku bakal cari pengacara terbaik buat kamu. Buat bebasin kamu dan buktiin kalau kamu itu nggak bersalah. Hey, El. Hai Om. Ya, have a seat. Kenapa? Om tahu nggak sih, kalau Pasha itu masih suka ngejengukin Adisti ke kantor polisi. Aku tuh sebel banget ya sama Pasha. Bisa-bisanya dengan segala tuduhan ke Adisti, dia masih bisa perhatian banget sama perempuan itu. Om nggak bakalan ngelakuin apa-apa. So, what can I do? Om, awal mula masalah ini, itu semua karena Om. Kalau sampai Adisti lepas, atau sampai Ayu ngomong sesuatu, siapa yang bakalan kena imbasnya, Om? Aku? Kan bukan, tapi Om. Hidup Om bakalan hancur. Aku cuma mau ingetin Om aja ya. Mbak Yuni, bagaimana perasaan Anda setelah terbebas dari tuduhan pembunuhan, Mbak? Bagaimana tanggapan Mbak Yuni atas komentar beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa Mbak Yuni seharusnya dipenjara karena sudah membunuh suami Mbak? Hari ini, klien saya Ibu Yuni Kusumaningsih dinyatakan tidak bersalah. Ini membuktikan bahwa hukum di negara kita tidak tidur melihat perempuan tertindas, terutama oleh pasangannya sendiri. Sekali lagi saya tekankan, klien saya bebas dari segala tuduhan. Apa yang terjadi kepada Ibu Yuni adalah murni aksi pembelaan diri yang sudah sepantasnya sebagai seorang perempuan membela dirinya. Seorang perempuan yang mati-matian memperjuangkan hidupnya dan tidak bersalah, itu tidak pantas di penjara. Dan saya berdiri di sini sebagai pengacara Ibu Yuni, memegang teguh prinsip saya untuk selalu membantu orang-orang yang tidak bersalah dan tidak pantas untuk dipenjara. Terima kasih. Track recordnya bagus juga. Mungkin dia bisa bantuin Adisti kalau Adisti nggak bersalah. Gue harus temuin dia. Pagi. Permisi, Bu Indira. Ya? Saya Pasha Pratama Wijaya. Ada yang mau saya bicarakan sama Ibu. Udah bikin appointment? Belum, Bu. Cuman ini masalahnya penting banget, Bu. Maaf ya, Pak. Bapak bisa ketemu sama saya, tapi harus bikin appointment dulu. Permisi. Bu Indira. Mbak, maaf Mbak, tapi ini penting banget Mbak. Tolong. Tapi nggak bisa, Pak. Pak. Maaf Bu Indira, saya tahu saya lancang. Tapi saya cuma butuh waktu ngobrol sama Ibu 5 menit aja. Setelah itu saya pergi. Pak, ikut saya keluar, Pak. 5 menit Bu Indira. Saya cuma butuh waktu Ibu 5 menit aja. Tolong Bu. Tolong. Udah Pak, nggak apa-apa.
Baik. Baik Pak Pasha, 5 menit. Silakan duduk. Saya kesini mau meminta ibu untuk membela orang bernama Adisti Putri yang saat ini sedang ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan. Membunuh siapa? Ibu saya. Anda meminta saya untuk membela seseorang yang tertuduh karena telah membunuh ibu Anda. Karena saya yakin Adisti nggak bersalah. Adisti nggak mungkin tega melakukan hal itu kepada ibu saya. Tapi maaf ya Pak, untuk saat ini case saya masih banyak sekali. Jadi saya sepertinya belum bisa ambil case baru, apalagi ini terdengar seperti full case. Bukannya Anda sendiri yang bilang bahwa Anda akan membela semua perempuan yang tidak bersalah. Saya yakin Adisti 1000% nggak bersalah. Baik. Saya coba pikirkan dulu ya. Ini kartu nama saya. Saya minta tolong banget Bu Indira. Kabarin saya secepatnya apabila ibu sudah mempunyai keputusan. Semoga ibu berkenan membantu saya dan Adisti. Sekali lagi saya mohon maaf atas kelancangan saya. Permisi. Kamu gimana? Aku baik-baik aja, Bu. Ibu gimana? Ibu nggak capek kan? Maafin aku ya, Bu. Aku nggak bisa bantu Ibu jagain Ayu. Ngapain kamu minta maaf? Ibu nggak apa-apa, Dis. Ibu juga nggak capek-capek kok. Justru Ibu yang kepikiran kamu di sini. Kamu gimana? Makannya gimana? Tidurnya gimana? Udah, Ibu nggak usah mikirin soal itu. Aku baik-baik aja kok di sini. Aku nggak apa-apa. Ya. Nih, Ibu bawain kamu makanan. Pasti kamu udah lama kan kangen masakan Ibu. Aku kangen banget. Makasih ya, Bu. Ya udah nggak usah nangis ya, makan aja. Dis, leher kamu kenapa? Oh, nggak apa-apa Bu, ini aku jatuh. Biasalah aku kurang hati-hati. Pasti berat ya. Berat hidup di penjara. Ibu nggak bisa bayangin, Dis. Kamu kelamaan di sini. Ibu cuma bisa doain kamu ya. Biar kamu bisa cepet keluar. Karena Ibu nggak bisa ngelihat kamu lama-lama tersiksa di sini. Ibu nggak usah khawatir ya. Ibu nggak perlu mikirin soal aku di sini. Aku bakalan baik-baik aja kok. Ya. Ayo gimana, Bu? Apa kata dokter? Masih sama. Dokter bilang mereka masih mengupayakan yang terbaik buat Ayu. Mudah-mudahan Ayu bisa cepat sadar ya, Dis.
pamit. Walaupun ibu bilang dia nggak apa-apa, aku bisa lihat betapa lelahnya ibu. Ayo. Kamu harus cepat sembuh, ya. Semua orang khawatir sama kamu. Kakak kamu, ibu kamu, termasuk saya. Kamu harus segera pulih, Yo. Dan semua kebenaran akan terungkap. Sebenarnya sampai sekarang saya ingin tahu, Yo. Apa yang sebenarnya terjadi sama kamu. Tapi yang jelas, kamu benar-benar hebat, Yo. Kamu bisa ngelewatin semua ini. Dan saya harap kamu tahu itu, Yo. Kalau kamu bisa dengar saya, tolong kasih tanda, Yo. Ayo. Yuk. Kamu bisa dengar saya? Dokter! Dok! Dokter! Dok, tadi saya ngeliat tangan Ayu bergerak, Dok. Sebentar saya cek ya. Gimana, Dok? Terkadang hal seperti ini memang sering terjadi. Tapi maaf, pasien belum sadar. Bu, gimana nasib Mei? Apa dia akan dihukum sesuai perbuatannya? Saat ini Mei kami taruh kembali ke dalam sel. Dan yang pastinya atas kejadian tadi hukumannya akan bertambah. Ya Allah, kasihan banget Mei. Apa yang bikin Pak Pasha masih mau belain Adisti? Padahal bukti sidik jari Adisti pecahan gelas itu sudah sangat jelas. Anda meminta saya untuk membela seseorang yang tertuduh karena telah membunuh ibu Anda. Karena saya yakin Adisti nggak bersalah. Adisti nggak mungkin tega melakukan hal itu kepada ibu saya. Pak Pasha begitu yakin kalau Adisti nggak bersalah. Pasti ada alasan lain di balik semua ini. Kamu nggak apa-apa, Dis? Ada yang luka? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Dis, secepatnya aku bakal cari pengacara terbaik buat kamu. Buat bebasin kamu dan buktiin kalau kamu itu nggak bersalah. Ya Allah, tolong bantu hamba untuk bisa membebaskan Adisti dari penjara secepatnya. Selamat malam Pak Pasha. Saya baru saja membaca beberapa berita soal Adisti di internet dan saya tertarik untuk menangani kasusnya. Apa kita bisa ketemu untuk bahas masalah ini lebih lanjut? Terima kasih, Bu Indira. Besok pagi saya akan datang ke kantor Ibu.
Adisti, Ya? hari ini kita ke TKP ya untuk melakukan rekonstruksi atas kematian saudari Anjani. Dan di sana nanti saya harap kamu menjelaskan secara mendetail apa yang sudah kamu lihat di sana ya. Baik, Bu. Ayo, saya. Ya Allah, Tante. Tante, siapa yang udah lakuin ini ke Tante? Siapa, Tante? Adisti, kamu baik-baik saja? Saudari Adisti, kita mulai rekonstruksinya sekarang. Tolong pasangkan. Ya Allah, gak pernah sekalipun aku membayangkan hal ini bakal terjadi sama aku. Aku bukan pembunuh. Aku gak mungkin tega menghilangkan nyawa orang. Apalagi Tante Anjani. Saudari Adisti, mari kita mulai. Ayo Adisti. Jel. Halo, Sya. Kamu udah OTW ke kantor? Ya, kenapa? Aku mau ngajakin kamu breakfast di cafe dekat kantor kamu. Sekalian aku juga mau ketemu sama orang di sana. Temenin aku ya, please. Sorry, aku nggak bisa. Aku mau ketemu sama orang soalnya. Kamu mau meeting sama siapa? Adalah, pokoknya orangnya penting. Yaudah ya, aku mau jalan sekarang soalnya. Bye. Kamu mau kemana lagi sih, Syah? Jangan-jangan kamu bohong sama aku. Pasti kamu nemuin Adisti lagi. Selamat pagi. Pagi. Silakan duduk, Pak Pasha. Saya sudah baca beberapa artikel tentang kasus Adisti. Ya, jujur, kasusnya cukup menarik. Tapi saya harus melontarkan beberapa pertanyaan dulu ke Bapak. Dan juga Bapak juga harus menjelaskan alasan detail kenapa Bapak sangat percaya kalau Adisti tidak bersalah. Saya sangat mengenal Adisti. Dia itu orang yang sangat baik dan sangat peduli sama orang lain. Di saat ibu saya masih hidup, bahkan dia sangat peduli sama ibu saya. Adisti nggak mungkin membunuh mama saya. Saya yakin ada pelaku lain yang tega membunuh mama saya saat itu. Ya, meskipun saat ini saya masih belum ada kecurigaan kepada siapapun yang membunuh ibu saya, tapi saya yakin Adisti itu memang dijebak. Baik, Pak. Saya mengerti. Tapi sayang sekali alasan Bapak belum cukup untuk membuktikan bahwa Adisti tidak bersalah. Mungkin ada petunjuk lain? Atau ada orang lain saat kejadian itu? Ada.
Ayu, adiknya Adisti. Di hari kejadian, dia juga ada di villa, tapi tanpa sepengetahuan Adisti. Tapi tiba-tiba dia menghilang selama beberapa hari dan baru ditemukan kemarin. Apa adiknya Adisti sudah memberikan kesaksian ke polisi? Belum. Dari pertama ditemukan di hutan, sampai sekarang dibawa ke rumah sakit. Ayu belum sadar. Kita juga masih belum tahu kenapa Ayu bisa di hutan. Dan hal ini yang membuat saya makin curiga bahwa ada orang lain di villa itu saat itu. Dan orang itu pasti pelakunya. Kasus ini sangat menarik ya. Karena itu Bu Indira, saya minta tolong banget sama Ibu. Tolong bebaskan Adisti. Berapapun biayanya, saya akan bayar. Pak Pasha, tugas saya di sini memberikan bantuan terbaik kepada klien saya jika saya yakin dia tidak bersalah. Bukan uang Anda yang saya inginkan. Terima kasih, Bu. Kalau gitu aku bisa ketemu sama klien saya hari ini, karena kebetulan saya masih ada waktu kosong sampai siang. Bisa. Pagi ini saya ditelepon sama pihak kepolisian bahwa hari ini bakal ada reka ulang kejadian kematian ibu saya di villa ibu saya. Kita bisa kesana sekarang? Tentu.